Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Silmi Kafa. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sharing knowledge mengenai program-program yang ada di rumah sakit. Nah, program yang ada di rumah sakit itu kan banyak sekali ya dan cukup luas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan kerucutkan ke salah satu layanan atau program yang disebut dengan medical check-up atau yang lebih common biasa disebut dengan MCU. Nah, MCU ini sendiri mengapa sih saya ambil topiknya? Karena kan utilisasi atau pelaksananya cukup luas ya cakupannya. Dan ini biasanya dilakukan pada momen-momen tertentu. Contohnya seperti pada saat seseorang akan melamar pekerjaan. Nah, biasanya dari sebuah perusahaan atau kantor ada yang mewajibkan karyawannya untuk melakukan MCU, baik itu yang standar, basic, ataupun MCU yang lengkap. Nah, tujuannya apa? Pasti tujuannya untuk kebaikan ya. Bagaimana calon pekerja itu nanti bisa bekerja dengan fit atau biasanya disebut dengan fit to work, sehingga proses kerjanya akan berjalan lebih optimal. Atau biasanya juga pada momen-momen annual MCU atau MCU rutin tahunan. Ini untuk screening kesehatan dan tujuannya nanti akan ada evaluasi lebih lanjut. Medical check-up adalah pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi kesehatan seseorang serta deteksi dini untuk mengetahui adanya gangguan kesehatan yang kemungkinan berkembang menjadi penyakit yang lebih serius ke depannya. Medical check-up yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang dan juga bisa membantu mendiagnosis potensi masalah kesehatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Pemeriksaan kesehatan rutin ini merupakan cara yang sangat bagus untuk membantu mengidentifikasi penyakit ataupun kira-kira nih masalah apa sih yang kira-kira bisa dicegah di tahap awal sehingga perawatannya menjadi lebih mudah. Ada beberapa penyakit yang sangat berbahaya dan perkembangannya ini tidak dapat dilacak. Contohnya seperti kanker. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya berupa pemeriksaan fisik oleh dokter, tapi juga termasuk penyaringan dalam bentuk tes laboratorium dan pemeriksaan lainnya. Medical check-up menggunakan landasan metode deteksi dini dan bervariasi sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan riwayat kesehatan keluarga. Bagi lansia dan orang yang memiliki indikasi atau faktor resiko penyakit tertentu, medical check-up sangat penting. Namun, orang yang sehat juga tetap perlu menjalaninya. Jenis pemeriksaan yang dilakukan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dari MCU. Nah, manfaat dari MCU yang pertama yaitu membuat biaya kesehatan menjadi rendah. Jika seseorang ingin membuat biaya kesehatannya lebih rendah, maka perlu nih seseorang tersebut menjadwalkan evaluasi atau pemeriksaan secara rutin. Nah, dengan tujuan dapat menekan biaya-biaya yang lebih besar di kemudian hari. Contohnya misalnya ada potensi penyakit yang lebih serius itu yang membutuhkan operasi dengan biaya yang cukup besar, itu bisa dicegah nih dengan orang tersebut melakukan pemeriksaan medical check-up. Nah, yang kedua yaitu mencegah penyakit berat. Medical check-up dapat mengidentifikasi dini penyakit yang ada sehingga mempermudah penyembuhannya. Medical check-up umumnya sudah mencakup pemeriksaan riwayat kesehatan, pemeriksaan tanda vital atau vital signs, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Medical check-up pada wanita sendiri sebetulnya bisa dilakukan mulai dari usia 18 tahun dan ketika memasuki masa menopause. Dengan melakukan pemeriksaan ini secara berkala, diharapkan suatu penyakit baik genetik maupun penyakit menular
bisa dideteksi dan ditangani lebih dini. Nah, sekarang lantas apa saja medical check up untuk wanita yang penting untuk dilakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan kanker payudara. Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang banyak ditemukan kasusnya di Indonesia. Kanker payudara itu sendiri merupakan penyakit yang cukup serius yang membutuhkan penanganan dengan segera. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dini untuk meningkatkan peluang kesembuhan penderitanya. Beberapa contoh pemeriksaan kanker payudara adalah yang pertama, pemeriksaan mamografi, dan juga yang kedua, USG payudara. Mamografi sebaiknya dilakukan setiap 1 sampai dengan 2 tahun sekali. Pemeriksaan ini dianjurkan bagi wanita yang berusia 40 tahun ke atas dan wanita yang memiliki keluarga dengan riwayat kanker payudara. Sementara itu, USG payudara bisa menjadi alternatif bagi wanita dengan kondisi tertentu seperti ibu hamil dan ibu menyusui, dan wanita yang berusia 20 sampai dengan 39 tahun setidaknya sekali dalam 3 tahun. Yang kedua adalah pemeriksaan pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi atau mengetahui risiko kanker serviks atau kanker leher rahim pada wanita. Wanita yang sudah aktif secara seksual sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Pemeriksaan pap smear dilakukan dengan mengambil sampel lendir serviks atau lendir leher rahim yang kemudian diperiksa menggunakan mikroskop. Jadi hasilnya itu pemeriksaan di bawah mikroskop. Ini juga mencakup pemeriksaan panggul dan organ reproduksi luar wanita, meliputi vulva, vagina, ataupun mulut rahim. Yang ketiga, pemeriksaan penyakit menular seksual. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada wanita yang sudah aktif secara seksual, terutama untuk wanita yang melakukan hubungan seksual dengan risiko tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendeteksi penyakit menular seksual seperti gonore, trichomoniasis, sifilis, dan lain sebagainya. Ikut sertakan pasangan untuk melakukan pemeriksaan ini guna mencegah dan memutus penularan penyakit menular seksual. Yang keempat, vaksin HPV. Vaksinasi HPV bertujuan untuk mencegah penularan atau penyebaran human papilloma virus yang dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Vaksin ini dapat diberikan kepada remaja wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual maupun wanita yang sudah menikah. Vaksin HPV akan diberikan sebanyak 3 dosis. Dengan meratanya vaksinasi HPV, diharapkan angka kejadian kanker serviks juga bisa menurun. Namun, vaksin HPV tidak dianjurkan untuk wanita yang sedang hamil, sakit berat, atau memiliki alergi pada komponen vaksin. Yang kelima yaitu pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya atau tidak adanya infeksi TORCH, yaitu toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus di dalam tubuh ibu hamil atau wanita yang sedang merencanakan kehamilan untuk mencegah komplikasi pada janin seperti cacat lahir hingga kematian. Waktu ideal untuk melakukan pemeriksaan TORCH adalah 6 bulan sebelum kehamilan atau trimester awal kehamilan. Yang keenam, pemeriksaan kepadatan tulang atau BMD. Wanita yang memasuki masa menopause, yakni 40 tahun ke atas, rentan mengalami penurunan massa tulang. Hal ini akan mengakibatkan perubahan hormonal yang mengacu pada penurunan kadar kalsium dalam tulang yang berujung pada kondisi pengeroposan tulang atau osteoporosis.
Pemeriksaan BMD ini dapat membantu memperkirakan tingkat kepadatan tulang dan seberapa besar sih resiko timbulnya patah tulang. Yang ketujuh, pemeriksaan tiroid. Penyakit tiroid pada wanita bisa berupa kekurangan atau kelebihan hormon tiroid. Gangguan tersebut bisa berdampak buruk bagi ibu hamil maupun perkembangan janin yang dikandungnya, terutama nih bila terjadi di trimester pertama. Oleh karena itu, pemeriksaan tiroid perlu dilakukan guna mencegah atau mendeteksi adanya gangguan tiroid pada tubuh ibu hamil. Yang kedelapan yaitu pemeriksaan USG perut. USG perut tak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan saja, akan tetapi jenis USG ini juga digunakan untuk mendeteksi beberapa masalah kesehatan lainnya seperti sistem empedu, sistem urinaria atau sistem perkemihan, usus buntu, hingga pembesaran kelenjar getah bening. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu pemeriksaan kulit. Wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit kulit, contohnya seperti kanker kulit, akan lebih rentan mengalami kondisi yang sama. Sehingga tidak ada salahnya nih untuk melakukan pencegahan sejak dini dengan melakukan check up kesehatan kulit secara berkala. Nah, pemirsa, demikian 9 jenis pemeriksaan MCU atau medical check up untuk wanita. Namun, pada dasarnya kesehatan tidak mengenal jenis kelamin, baik pria ataupun wanita perlu mewaspadai segala risiko penyakit dengan melakukan berbagai pencegahan. Salah satunya dengan MCU ini. Oleh karenanya, pemirsa jangan ragu untuk melakukan medical check up, setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Agar kenapa? Agar segala gangguan kesehatan lebih mudah terdeteksi sejak dini. Nah, pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sharing knowledge kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.